Hidup di dunia ini ibarat seorang musafir yang akan kembali ke negeri sejatinya, yakni kampung akhirat. Sebagaimana orang yang menyewa sebuah rumah yang tentunya dia akan berpikir ulang ketika ingin memperbagus rumah tersebut, karena akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Atau mungkin jika ingin membeli banyak perabotan untuk melengkapi rumahnya, maka disinilah seorang mukmin yang cerdas akan menyederhanakan kehidupan dunianya dalam perkara-perkara yang tidak terlalu penting, tetapi sebatas pada hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia, yang semua itu dilakukan untuk menopang kehidupan akhirat, dan sesuatu yang wajar-wajar saja dan tidak berlebihan akan bisa membuat semua yang dimilikinya terasa lebih nikmat dan berarti, atau sesuatu yang dilakukannya dapat bermanfaat untuk dirinya, untuk menguatkan hatinya, dan untuk menambah keimanan dan takwanya pada Sang Pencipta. Dan untayan-untayan kalimat berikut ini semoga semakin menambah semangat kita untuk menata ulang pola pikir bahwa dunia ini hanyalah fana dan sirna, karena dia adalah sebuah episode kehidupan yang akan berakhir. Dan sebelum kita melangkah lagi, bagi Anda yang terpilih, yang telah berada di sini hingga akhir, itu menandakan Anda benar-benar terpilih, karena itu bukanlah kebetulan. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih telah berlangganan, dan terima kasih atas like dan subscribe, serta tinggalkan komen yang bijak, yang memberi manfaat bagi kita. Orang yang mengejar akhirat, maka dia menganggap dunia begitu remeh, dan hatinya tidak akan galau hanya karena masalah dunia. Hidup tak akan galau. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimakumullah berkata, kegelisahan, kesusahan, dan kesedihan datang dari dua hal. Pertama, menginginkan dan berambisi terhadap dunia. Kedua, kurangnya melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Orang yang orientasi hidupnya mengejar dunia dengan segala kenikmatannya tanpa menyisihkan ruang hatinya untuk kebahagiaan akhirat, maka dia akan merugi. Dunia belum tentu bisa diraih, sedangkan target untuk akhirat bisa lepas. Karena itu kejarlah akhirat, niscaya dunia akan mendatangi kita. Saat dunia menari-nari dengan segala pesonanya yang bisa memikat setiap jiwa, maka saat itulah hati terus merasa risau, karena hati akan merasa semakin condong kepada dunia, maka kehidupan akhirat semakin jauh untuk diraih. Ibnu Qayyim rahimakumullah berkata, adapun cara menguasai hati yang dikuasai oleh syahwat, perlu dinasihati dengan baik agar menyederhanakan urusan dunia dan meningkatkan urusan akhiratnya. Unggulilah dalam urusan akhirat. Menyederhanakan urusan dunia akan melapangkan hati sehingga dia tidak akan sibuk meraih dunia secara berlebihan hingga waktunya terforsir untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Maka ketika orang lain mengunggulinya dalam harta, jabatan, anak, dan beragam kenikmatan dunia lainnya, maka dia tetap tawadhu dan tak gelisah dengan semua itu. Dan sebaliknya, justru semangatnya semakin bertambah besar untuk mengungguli dalam perkara ketakwaan dan ketaatan pada Allah Ta'ala. Hasan Basri rahimakumullah berkata, apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam perkara dunia, maka unggulilah dia dalam perkara akhirat. Sungguh hati ini sangat berkesan ketika melihat mukminah yang Allah lapangkan rezekinya, namun dia tetap sederhana dalam penampilannya, nyaris tak terlihat bahwa dia sosok kaya raya. Perabotannya juga tak jauh beda dengan orang berkelas. Ditambah lagi justru keunggulan, dia adalah justru mencurahkan waktunya, hidupnya, kakinya untuk mengejar kemuliaan akhirat. Bukan berarti dia meremehkan kehidupan dunia, namun dia lebih memprioritaskan hidupnya untuk sesuatu yang abadi. Dan para orang-orang soleh, mereka lebih fokus untuk memperbagus iman, menuntut ilmu dan beramal saleh. Meskipun kata-kata kehidupan mereka terdengar sederhana dan bersahaja, gebiar kemilau dunia tak menyurutkan langkahnya untuk mencari kebahagiaan yang pasti, yaitu negeri akhirat. Dan hendaklah kalian menjauhi berlebihan makanan, bicara, dan tidur, karena itu menjadi sebab hilangnya kenikmatan dunia dan akhirat. Saatnya untuk hidup mulia dengan segala nikmat yang diberikan Allah Ta'ala dan menggunakannya untuk mencari kehidupan akhirat serta menilai orang lain dengan kacamata akhirat, menilai dari takwanya dan kesalehannya, bukan dengan standar dunia yang lebih mengagungkan materi.
Dengan menyediakan kehidupan dunia, niscaya ia akan lebih siap mengumpulkan bekal menuju masa depannya, dan hisabnya akan lebih ringan dan mudah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kamu pasti ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan. Quran Surat At-Takatsur ayat 8. Semoga Allah memberi taufik untuk kita semua.